Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, pada saat ini kita boleh mengalami perjumpaan bersama-sama dalam pelayanan persekutuan sehati di dalam doa. Mari kita arahkan kehidupan kita saat ini untuk ada di hadirat Tuhan, untuk menaikkan pujian, syukur, dan sembah kita kepada Tuhan. Ya Bapa yang sungguh baik, yang menyatakan tuntunan dan kekuatannya bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan akan menjadi bahagian kita. Karena itu, mari kita bersama-sama memulai persekutuan malam ini dengan mengangkat pujian, Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 5 dan ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 5 dan ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan. Kami mengucap syukur untuk segala kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Saat ini dalam persekutuan sehati dalam doa, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan, kekuatan, dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus di dalam memahami akan kebenaran firman-Mu ini. Berkati kami semua. Berfirmanlah, kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Dan ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Keluaran 33, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima, dan ayatnya yang ke-14 sampai 16. Begini bunyi firman Tuhan. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus orang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang suatu yang berlimpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakanmu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang kulakukan kepadamu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Amin firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan pada saat ini, satu pokok tema renungan kita berbicara tentang berjalan bersama dengan Allah. Berjalan bersama dengan Allah. Tentu ini merupakan sebuah kerinduan dan harapan kita. Perjalanan kehidupan yang kita lalui setiap hari, di dalamnya kita boleh mengalami bagaimana kasih, pimpinan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaan penting untuk kita renungkan juga adalah, apakah dalam perjalanan kehidupan yang di dalamnya kita boleh bersama dengan Allah, bahwa hidup kita akan aman, akan tentram, akan bahagia? Ternyata itu tidak menjamin kita mengalami hal yang seperti itu. Tapi apa makna di balik sebuah peristiwa yang mungkin tidak bersahabat terjadi dalam kehidupan kita ketika kita berjalan bersama dengan Allah? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan malam ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bagaimana permohonan Musa kepada Tuhan agar Tuhan tetap menyertai mereka. Mengapa ini terjadi? Ya, kita mendapati dalam latar belakang pembacaan kita malam ini ada pemberontakan, ada ketidaksetiaan daripada bangsa Israel di hadapan Tuhan. Mereka membuat lembu emas, menyembah lembu emas, menggantikan Allah di dalam kehidupan mereka dengan apa yang mereka buat, dan menjadikan apa yang mereka buat itu menjadi Allah dalam kehidupan mereka. Ini menghadirkan murka Allah dalam kehidupan mereka. Dan Allah mengatakan, aku tidak akan menyertai bangsa ini lagi. Tapi apa dikatakan Musa dalam pembacaan kita tadi? Dalam ayat 15 dia mengatakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini sebuah permintaan, penyampaian Musa kepada Tuhan, bahwa jika bukan Tuhan sendiri yang membimbing kami, maka janganlah kiranya kami berangkat dari sini. Ya, kita juga mendapati bagaimana pernyataan Tuhan kepada Musa dan bangsa ini bahwa hanya malaikatlah yang akan bersama-sama dengan mereka. Karena Tuhan mengatakan, jangan sampai dalam perjalanan ini aku membinasakan mereka. Karena ketidaksetiaan mereka, karena pemberontakan mereka. Namun Musa memohon kepada Tuhan, jangan izinkan kami berangkat dari sini, jikalau bukan Engkau yang bersama-sama dengan kami. Walaupun malaikat adalah salah satu bentuk kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bangsa Israel. Tapi Musa mengatakan, yang terpenting dan terutama bagi mereka adalah kehadiran Tuhan, tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Bahkan juga dalam bacaan kita mendapati apa yang Musa katakan di hadapan Tuhan. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Ayat 16 pembacaan kita tadi, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang di muka bumi ini?
Menarik untuk kita renungkan bagian ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Apa yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain? Satu hal yang sangat membedakan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain adalah mereka punya Allah yang hidup. Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah penyelamat. Allah yang telah menunjukkan kuasanya, kedaulatannya dalam peristiwa di Mesir. Itu yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain. Mereka punya Allah yang hidup. Bangsa-bangsa lain, mereka punya Allah tapi Allah yang mati. Allah yang harus diberikan makan. Allah yang harus diberikan korban. Kalau kita bisa refleksikan pernyataan ini dalam kehidupan kita, apa keistimewaan kita dalam kehidupan ini? Yang tentunya membedakan kita dengan orang lain yang tidak sengaman dengan kita. Kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Juru Selamat. Kehadirannya selalu nyata dalam kehidupan kita, di dalam tuntunan, kekuatan, dan pemeliharaan dari Roh Kudus. Ini yang sangat-sangat yang menjadi istimewa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sehingga dengan demikian, adalah kerinduan, adalah harapan, adalah yang menjadi permohonan kita, agar kiranya kita selalu boleh berjalan bersama dengan Allah. Memang, seperti yang dikatakan tadi, tidak ada jaminan bahwa berjalan bersama dengan Allah bahwa kehidupan kita akan aman dan tentram. Bangsa Israel mengalami itu dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Silih berganti persoalan pergumulan hadir dalam perjalanan itu. Lapar dan haus mereka rasakan. Serangan dari musuh-musuh mereka hadapi, mereka alami. Mereka bersama dengan Allah dalam tiang awan dan tiang api. Tapi satu hal yang kita dapat saksikan dari pengalaman bangsa Israel ini adalah bahwa mereka mengalami perlindungan, kekuatan, dan pemeliharaan Tuhan. Itu juga akan menjadi bagian kita. Apa keadaan yang kita alami saat ini dalam kehidupan ini? Mungkin kita sedang berjuang untuk satu hal atau banyak hal dalam kehidupan untuk yang terbaik bagi kita. Kita mengalami kelemahan dan sakit dalam kehidupan kita. Kita mengalami kegagalan. Namun di dalam semua peristiwa-peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita harus meyakini penyertaan Allah yang selalu ada bagi kita. Itulah yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya. Mari semakin meyakini akan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Apapun keadaan yang kita alami saat ini. Padang gurun akan menjadi Taman Eden. Padang belantara akan menjadi Taman Tuhan. Apa yang tidak mungkin? Mungkin bagi Allah untuk kita, karena kasih-Nya. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Mengaminkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, mari kita mengangkat pujian, Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Kidung Jemaat 370. Kemana juga aku mau mengikutnya.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri sehati dalam doa pada saat ini. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa syukur, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih untuk persekutuan pada malam hari ini. Terima kasih untuk boleh menaikkan pujian syukur dan sembah kami. Dan juga terlebih terima kasih akan firman-Mu yang telah menjadi bagian kami. Betapa istimewanya kami di hadapan-Mu Tuhan. Itulah yang membedakan kami dengan orang yang tidak percaya. Betapa kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan begitu dalamnya penyertaan-Mu di dalam Roh-Mu yang kudus bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kiranya dalam perjalanan hidup yang Engkau masih anugerahkan ini, tetapkan hati, perteguh iman kami untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam hal itulah kami sungguh-sungguh boleh mengalami pemeliharaan Tuhan. Meskipun kehidupan ini berjalan tidak seperti apa yang kami harapkan, namun kami yakin dan percaya Engkau Allah yang Maha Hadir, yang menuntun dan memberikan kekuatan bagi kami. Berkati kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan persekutuan kami. Kami dalam berbagai harapan dan kerinduan serta perjuangan-perjuangan kami. Kami dalam berbagai usaha dan kerja kami. Kami di tengah-tengah pergumulan, juga kami di tengah-tengah kelemahan dan sakit kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan tolong dan pulihkan kami. Kami terus berdoa untuk pemulihan bumi ini dari wabah COVID-19. Kami yakin dan percaya Engkau tidak meninggalkan umat-Mu Tuhan. Engkau melindungi kami, Engkau memberikan kekuatan bagi kami dalam menghadapi pergumulan ini. Berkati kami semua dalam melalui hari ini. Tuhan lindungi dan peliharakan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa pada saat ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, kebersama-samaan kita pada saat ini. Kiranya kita senantiasa boleh mengalami kasih kekuatan yang daripada Tuhan. Apapun keadaan yang kita alami saat ini, mari kita percaya, meyakini bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Allah, Allah akan menyatakan pertolongannya bagi kita. Tetap semangat, salam sehat, shalom, dan Bongi Melo.